Teman-teman, sobat-sobat, kembali jumpa dengan saya Bung Tema Adiputra yang saat ini berada di satu tempat di Jakarta Pusat akan berbincang dengan seorang hamba Tuhan. Perbincangan kami mengangkat topik yang sungguh luar biasa, yakni bagaimana beliau sangat ditolong Tuhan di masa remaja mendengarkan acara-acara rohani dari sebuah radio rohani di Jakarta. Baiklah, kita mulai, dan siapakah dia? Mari kita lihat. Nah, ini dia sudah tersenyum. Saya mau bersalaman dulu dengan Bapak Pendeta Yopi Siregar. Dan saya salam beliau. Kita Pak, selamat jumpa ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Oke Pak, nanti kalau bicara jangan ragu-ragu, suaranya lepas saja seperti orang khotbah ya Pak ya. Tempat ini sunyi dan kita mengucap syukurlah Tuhan kasih tempat ini ya. Baik, saya lebih akrab panggil Pak Yopi ya. Iya Pak. Pak Yopi, terima kasih Bapak pernah bertemu saya pada awal Desember 2023 di sebuah perayaan Natal di gereja di Jatinegara ya Pak ya. Dan Bapak sangat senang bertemu saya karena Bapak ternyata dulu di masa remaja mendengarkan siaran radio Pelita Kasih. Dan saya salah satu penyiarnya, dan Bapak juga waktu itu mendengarkan suara saya ya Pak ya. Betul Pak. Baik Pak, jadi kita mulai bincang-bincang tentang hal itu ya Pak. Nah, Pak Yopi, boleh cerita singkat dulu. Ketika Bapak mendengarkan radio rohani dan waktu itu Bapak masih remaja, gambaran remajanya seperti apa ya Pak? Jadi dan Bapak tinggal di mana? Boleh Pak diceritakan singkat tentang situasi itu? Ya, saya SMA itu di salah satu SMA negeri Ya. di Jakarta Timur. Ya. Dan waktu itu, Ya. zaman itu SMA tempat saya belajar itu Ya. termasuk SMA yang tergolong bukan sekolah favorit. Oke. Ya, mungkin saudara-saudara tahu apa yang saya maksudkan di zaman-zaman sekitar tahun 87, 88, 89 itu Ya. ya banyak sekali ya tawuran-tawuran di Iya, iya. Jakarta, kenakalan-kenakalan anak SMA. Nah, saya itu sebenarnya termasuk di sekolah yang seperti itu. Oh ya. Ya, kemudian saya tinggal di kawasan Rawamangun. Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, kondisinya waktu itu karena ayah saya itu bekerja di BUMN Ya. di Palembang, Ya. dan saya dengan abang kami sama-sama SMA tinggal Oh. di Jakarta. Di Hanya rumah berdua. di rumah Rawamangun itu. Iya, berdua dengan seorang pembantu Iya. rumah tangga Mbak. Jadi ayah dan ibu di Palembang. Iya, di Palembang. Oke, kondisinya begitu ya. Iya. Nah, lalu Bapak sekolah dan tinggal di rumah orang tua, tapi Iya. orang tua karena dinas berada di Palembang. Iya. Nah, bagaimana ceritanya sampai Bapak akhirnya mendengarkan siaran radio Pelita Kasih? Pada masa itu kalau saya tidak salah itu radio Kristen itu kalau saya tidak salah hanya RPK ya waktu Baik. itu. Ya. Jadi ya hanya itu yang saya bisa dengarkan siaran rohani, Iya. terutama setiap subuh sebelum berangkat sekolah itu radio RPK. Saya lupa waktu itu apakah sudah 96,3 Ya. atau belum. Ada memang sedikit perubahan sampai Iya. akhirnya sekarang jadi 96,30. Iya. Tapi dia sudah FM. Iya. Ya, tapi sebelum FM juga dia AM. AM, Nah, ya. terserahlah. Itu terserahlah ya. Iya. Tapi intinya adalah bagaimana Bapak mulai menikmati. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah itu mulai bangun pagi, begitu bangun pagi itu yang saya buka. Ya,
kemudian Di situ ada acara renungan dan lagu-lagu ya, iya betul. pesan-pesan rohani. Betul, ya termasuk salah satunya Pak Tema Adi Putra. Saya betul-betul kaget, saya bersyukur bisa ketemu Pak Tema. Puji Tuhan Pak, saya juga sangat bersyukur bertemu dengan pendengar setia RPK. Saya masih hafal betul suara Pak Tema pada waktu itu dan sampai sekarang ternyata nggak berubah. Ya, penyiar-penyiar RPK punya ciri masing-masing ya Pak ya. Iya, Oke, jadi Bapak dengar pagi hari, iya dan malam Pak ya. malam ya. Saya biasa pulang dari sekolah itu ya zaman anak SMA dulu pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah. Iya, iya, Biasanya main dulu ke rumah teman, Iya. keluyuran sana sini. iya, Lalu menjelang malam atau sekitar jam-jam 5, jam 6 sore baru sampai di rumah. iya, Setelah itu baru buat tugas, iya. ke PR-PR sekolah dan mulai saya kalau saya tidak salah ingat start dari jam 9 malam itu mulai saya buka lagi seperti pengantar tidur walaupun Ada, tidak ya tidur, acara gitu, ya. tengah malam lah itu Pak Iya. ya. Jadi itu tiap hari ya? Tiap hari Pak. Waduh, tiap hari pagi didengarkan siaran rohani, mau tidur dengarkan siaran Tiap rohani. hari. Selama 3 tahun saya SMA. 3 tahun. Karena Kalau abang juga dengar, abangnya Pak Yopi? saya kurang tahu karena Beda kamar ya? Dia ada sendiri. Iya, Dia iya. punya radio Baik, sendiri. baik, baik. Iya. Kita memang fokus ke Pak Yopi saja. Iya. Ya. Jadi selama 3 tahun ya Pak, Iya. waktu itu ya. Nah, sekarang Pak, waktu itu umur berapa ya Pak Yopi ya? Waktu SMA itu mulai dengar radio? Saya terakhir 17, 16, 15 mungkin sekitar umur 14 tahun, 15 tahun Oke, Ya. 14 tahun semasa SMA ya. SMA. Terus kalau kita boleh belak-belakan sekarang ini wawancara ini Januari 2024 Bapak usianya berapa? 52 tahun April nanti Pak. Sudah 40-an tahun yang Iya, lalu ya, iya. 40 tahun, hampir 40 tahun. Betul. Ya, baik Pak. Itu gambarannya. Sekarang saya mau lebih dalam nih Pak ya. Waktu berpisah sementara dengan orang tua Iya. dan Bapak akhirnya tergerak untuk mendengarkan radio rohani, Iya. pasti kan ada sesuatu yang sudah tertanam di dalam hidup Bapak ya. Iya. Saya melihatnya, merasakannya itu aspek kerohanian ditanamkan orang tua. Betul. Nah, Iya. apa yang Bapak ingat tentang orang tua menanamkan aspek-aspek rohani sampai Bapak akhirnya orang rumah yang suka dengar radio rohani? Itu aspek rohani yang ditanamkan orang tua apa ya Pak? Saya bersyukur karena waktu SMP saya itu sekolah di Cirebon. Oke, Cirebon. Karena Ya. orang tua pada waktu itu bekerja di sana Ya, dan nggak apa-apa ya saya sebut aja gerejanya. iya, silakan, Waktu itu nggak kami apa-apa. bergereja di HKBP. Cirebon ya. HKBP Cirebon. ya, Ya, saya harap ada Bapak Ibu yang pernah jadi jemaat di sana atau sekarang jadi jemaat Ya, di HKBP ya. Cirebon. Kalau tidak salah waktu itu saya sebut aja pendetanya ya, Iya, karena boleh, Pak, saya boleh. merasa bersyukur Ya, terberkati dengan ya. beliau. Silakan. Pendeta Parhusip pada waktu itu Oke. di HKBP Cirebon. Ya, Kemudian ada satu saat di mana orang tua saya itu berpikir bahwa mereka akan pergi atau dinas ke berbagai tempat, sedangkan ini anak-anak sudah harus masuk SMA. ya, Nah, jadi akhirnya orang tua memutuskan untuk pada waktu itu yang sampai sekarang itu HKBP itu ada program katekisasi ya, dan kalau tidak salah 6 bulan atau 1 tahun ikut program atau belajar Iya. katekisasi di HKBP Cirebon pada waktu itu. ya, Dan orang tua saya ada ide bagaimana supaya anak-anak ini dibekali dengan firman Tuhan, walaupun kalau saya tidak salah pada waktu itu sebenarnya belum memenuhi syarat untuk ikut Isi. katekisasi. Oh, oke. Ya, karena Ya. setahu saya katekisasi itu untuk anak-anak SMA. SMA. Iya, betul. SMA. Saya juga dulu SMA. Iya. Nah, tapi orang tua saya menitipkan anaknya untuk Ya. ikut saja program katekisasi, belajar Supaya lebih awal dapat bekal rohani. Betul, walaupun tidak di CD. Iya, iya. Yang penting mereka dapat
pelajaran firman Tuhan. Nah, Ada firman Tuhan masuk ke dalam hidup, pikiran, supaya itu menjadi bekal nanti ketika kami harus berpisah iya, karena orang tua tugas atau dinas di luar kota. iya, Saya sangat bersyukur karena itu hamba Tuhan Pendeta Pak Husip iya. akhirnya mengizinkan Hmm, untuk saya dan abang bisa ikut katekisasi selama 1 tahun di Iya. HKBP. Nah, kemudian kami ikuti katekisasi dan saya tidak paham bagaimana pembicaraan dan Iya. pertimbangannya. Akhirnya saya diizinkan ikut CD di akhir dari program katekisasi Di Cirebon itu ya? Di Cirebon, HKBP iya. Cirebon. Oke. Ya, saya rasanya berhutang begitu ya dengan gereja dan hamba Tuhan Iya. ini, karena beliau akhirnya mengizinkan saya Iya, iya. untuk disidi di sana, dan saya dipandang dari segi gereja dipandang sebagai orang yang sudah dewasa Iya. secara rohani karena sudah paham firman Tuhan. Iya. Dan setelah itu baru kami berpisah dengan orang tua dan saya dengan abang tinggal di Jakarta. Oke. Ya, itu latar belakang. Ya, Ya. jadi artinya dari Cirebon sudah dibekali Pak ya. Ya, begitu. Yang membekali juga nggak tanggung-tanggung lagi ya, pendeta dari gereja ya. Ya, Dan sahlah ya di CD ya Pak ya. Ya. Nah, lalu pindah ke Jakarta, orang tua di Palembang karena tugas begitu ya. Dan 3 tahun di Rawamangun mendengarkan radio rohani pagi dan malam begitu ya. betul. Ada satu pertanyaan mendasar Pak Yopi. Kalau Bapak mendengarkan siaran radio rohani RPK FM pada waktu itu, pagi hari dan malam hari, apa yang Bapak dapatkan sampai tertanam di hati dan pikiran? Itu kan tiap hari, jadi banyak sekali sebenarnya firman Tuhan. Tapi ada satu kesan yang selalu saya dapat setiap hari, walaupun itu bukan bentuk kalimat Iya, iya. atau kata-kata tertentu atau ayat-ayat tertentu atau khotbah tertentu, Iya. tapi setiap pagi kalau berangkat sekolah itu selalu saya sangat meyakini dan merasakan bahwa Tuhan menyertai, Oh, begitu. iya. Ya, Tuhan menyertai karena setiap pagi itu kan ada renungan, Ada walaupun renungan. singkat-singkat kalau Singkat. saya tidak salah waktu Betul, itu Pak. betul. Iya. Ada Renungan pendek singkat, tapi ya, berkali-kali. Betul, renungan pendek-pendek. Ada lagunya. Iya, dan lagu-lagu, 1 lagu, 2 lagu. Iya, betul. Kalau tidak salah waktu itu yang paling banyak mengisi radio RPK atau disiarkan itu Pendeta Ade Manuhutu almarhum. Kemudian Victor Hutabara. Lagu-lagu rohaninya Iya, ya. betul. Iya. Pada zamannya mereka itu. Betul. Ian Berlin Panjaitan. Ian Berlin Panjaitan. Itu mereka sangat memberkati dan rasa teduh. Ya. Dan ketika keluar dari rumah itu saya spirit atau rasa sangat dijaga, dipelihara oleh Tuhan itu kuat sekali. Baik. Iya. Itu pagi hari ya. Iya. Sehingga ketika masuk ke aktivitas panjang hari sudah punya bekal rohani, kekuatan dan Iya. perlindungan ya Betul. Pak. Baik. Kalau malam Pak, acara malam itu kan lebih banyak kepada refleksi ya, Iya. renungan dan pengantar tidur. Bapak dapat apa itu Pak? Yang bisa Bapak ingat-ingat dan bagikan ke kita semua ini. Nah, ya memang karena renungannya banyak, Iya. tapi saya merasa bahwa karakter saya itu banyak dibentuk Oh, dari renungan-renungan malam itu. iya, Itu iya. karakter banyak dibentuk sana, karena apalagi biasanya kalau kita anak sekolah, Iya. anak SMA waktu itu walaupun kita sudah banyak belajar firman, Iya. tapi yang namanya situasi dan kondisi sekeliling, kondisi guru, teman-teman, Iya. segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu kan mau tidak mau pasti mempengaruhi. Mempengaruhi dan bisa menjebak ya. Betul. Nah, jadi begitu sampai di rumah itu seperti dibersihkan. Iya. Jadi saya berpikir karakter saya itu Oh. banyak dibentuk di situ. Baik Pak, kita Ya. coba ulang lagi ya Ya, dari sisi waktu ya. ya, Jadi saya mencatat Bapak sangat full mendengar siaran radio rohani masa SMA berarti 3 tahun Pak. betul. Tiap masih, hari, Pak. Iya, masih ingat tahunnya Pak? Tolong diulang.
Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya hitung mundur karena saya lulus SMA itu tahun 89. Oh, 89. 89, 88, 87, 86 berarti. 86, Mulai 86 sampai 89. 89. Ya. Nah, jadi disitulah Bapak dipenuhi ya Pak ya, Iya. oleh radio rohani itu ya Betul. Pak ya. Sementara ke dikuasai. gereja juga rutin, rajin. Iya, betul. Di Ya. sana juga saya ke gereja ya, gereja Batak juga di Iya. KPA. Baik, Nggak apa-apa iya. ya saya sebut. Nggak apa-apa Pak, itu kan sudah sesuatu Iya, catatan ya iya, Pak ya. dan itu Membentuk. saya diberkati dan dibentuk di Iya situ. Pak, nggak apa-apa Pak. Nah, lalu akhirnya Bapak lanjut kuliah ya Pak ya, Iya, dan sudah tidak di Jakarta. iya. Nah, boleh cerita sedikit Pak, apa lanjutan pendidikan Bapak sampai dengan ya yang terakhir lah Pak ya setelah SMA itu. Silakan Pak, singkat. Iya, setelah lulus SMA, memang saya akhirnya melanjutkan studi di Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Batu Malang. Iya, iya. Ya, Gitu. berapa tahun di sana Pak? Di sana pada waktu saya menulis skripsi, saya mengalami sakit yang cukup berat Oh, dan akhirnya orang tua memindahkan saya untuk melanjutkan studi di Jakarta. ya. Dulu namanya Institut Filsafat Teologi Kepemimpinan Jafrai Jakarta. Oh, tahu, Sekarang ya. sekarang STT Jafrai Jakarta di Ya. Jatinegara. Jatinegara. Baik. Ya. Jadi Bapak juga akhirnya Pak, Ya. tanda petik gara-gara mendengarkan radio siaran rohani malah kuliahnya di bidang kerohanian, kekristenan begitu ya. Iya. Memang panggilan untuk melayani Tuhan itu ketika saya di Cirebon, SMP di Cirebon. Ah, ah. Tapi saya harus akui bahwa perjalanan hidup saya dalam tanda kutip tanpa orang tua, Ya, hanya sendiri walaupun ada abang, Iya. tapi kami kan sebaya iya, gitu. Jadi selama 3 tahun itu Iya. saya betul-betul merasakan Tuhan memakai siaran dari radio RPK iya, ini iya, untuk menjaga hati saya, pikiran dan roh saya, iya, dan membentuk karakter saya, iya, sehingga ketika saya lulus SMA saya masih mengambil keputusan atau saya masih memegang apa yang saya pernah terima, yaitu panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan sejak SMP. Oh, Selama 3 tahun itu betul-betul Tuhan jaga saya dan memakai radio RPK iya, luar biasa ya Pak ya. menjaga hati, Iya, sampai akhirnya saya terus mengambil keputusan untuk Iya. melayani Tuhan dan sekolah Alkitab. iya. Jadi artinya Pak, ternyata Ya. kalau kita boleh simpulkan sama-sama ya Pak ya, Ya, siaran radio itu walaupun tidak melihat penyiarnya, betul, ternyata itu sangat berdampak untuk pertumbuhan iman ya Pak. betul. Begitu ya Pak ya. Betul. Saya sangat merasakan itu. Apakah Bapak masih ingat nama-nama Lexi Surya, Ya, John saya masih- John Adiguna, John Adiguna. Bung Tema Adiputra? Iya. Saya betul-betul kaget. Saya bersyukur sama Tuhan. Iya. Karena berapa 3 minggu yang lalu atau 4 Iya, minggu lalu Pak ya? awal Desember Pak. Awal Desember ya? 2023 itu. Iya, saya ketemu dengan Pak Tema. Iya, dan jujur Pak, saya juga kaget Pak. Bertemunya setelah sekian tahun Bapak Iya. dengar radio ya. Betul. Baik, nah saya dengar dan dapat informasi Bapak sekarang sudah lebih dalam ya, aktif di gereja sebagai pengerja dan juga di organisasi gereja. Boleh singkat Pak cerita Pak pelayanannya sekarang apa? Hari ini saya melayani bersama dengan gembala senior saya, itu Pendeta Melianus Kakiai Ya, atau Pak Ferry Haurisa ya, di Gereja Bethel Injili Nusantara Kapernaum. Kapernaum. Ya. Lokasi di Jakarta apa itu? Ibadah di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia lantai 10. Ya, baik. Kemudian di keorganisasian Kristen ada Bapak aktif Di juga? Sinode di Gereja Bethel Injili Nusantara saya melayani, membantu sebagai sekretaris daerah. Puji Tuhan ya Pak ya. Ya, betul ya. Jadi makin terbuka lah ya Pak ya. Iya, Jalan-jalan untuk pelayanan kemana-mana betul. begitu Pak. Iya. Nah, bagian-bagian akhir kita bincang Pak. Boleh cerita sedikit istri terkasih, anak-anak begitu? Silakan.
Istri saya kami bertemu di Batu Malang di Institut Injil Indonesia. Oh, Jadi kuliah teologi. ketemu di Cinta di Kampus Biru itu, Pak. Kemudian kami menikah di Ya. Manado, dan sekarang saya bersama istri dikaruniai Tuhan dua anak laki-laki Iya. dan satu anak perempuan. Ya. Anak laki-laki dua ini kembar Oh, dan satu anak perempuan. Yang laki itu baru menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UI. oh puji Tuhan. Ya, kemudian satu lagi kembarannya sedang koas di Lampung, Dokter. Universitas Lampung ya. Dokter ya, baik. Kemudian yang perempuan psikologi di Undip di Ya. Ponorogo Semarang. Keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Kita percaya Pak, ketika kita memang sudah mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berkati, Amin. gitu ya Pak ya. Dan Betul. apalagi kita punya hati pelayanan ya Pak. Amin. Nah, ada yang sangat tajam ini Pak di bagian akhir ini. Bagaimana Bapak dengan pengalaman masa remaja ya, apalagi mendengarkan radio, sudah dibekali dan sekarang sudah masuk usia lumayan ya Pak ya. Ya. Umur berapa Pak? 52 tahun. Ya, sama dengan saya Pak, sudah rambut putih. Tapi rambut putih bukan jaminan tua Pak. Nah ini Pak, pertanyaan sangat mendasar bagian akhir Pak. Bagaimana Bapak menanamkan dan mendidik anak-anak dari aspek kerohanian? Apa prinsip Bapak? Silakan Pak dibagi. Iya, mereka itu yang jelas dari kecil selalu kita tanamkan firman Tuhan. Itu yang paling basic. Caranya bagaimana Bapak lakukan? Ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur, ketika bersama-sama, setiap saat apapun yang terjadi di sekeliling kita itu kita ajarkan Oh, firman Tuhan. hmm, Ya, kami dulu juga cukup lama menjadi guru sekolah minggu. oh, Jadi jiwa anak-anak kita rasa sangat dekat sekali. iya, Gitu. Jadi ya sejak kecil mereka sudah kami tanamkan firman, kapan saja di mana saja. hmm, Begitu ada satu peristiwa, ada kejadian, kita Direnungkan. selalu bicara dengan firman Tuhan. oh, Nah, kemudian ini yang selalu kalau orang tanya bagaimana mendidik anak-anak, saya selalu dengan satu poin ini, kami itu selalu mendisiplin anak. mendisiplin Ya, anak. mendisiplin, memberikan hukuman bagi mereka. Oke, Tapi ketika kita menghukum anak-anak, mereka itu tahu bahwa kita Mengasihi. menghukum dengan cinta, kasih betul. gitu. Hmm. Ya, hukuman paling berat buat anak-anak kami yang 3 orang itu adalah berdiri di pojok. Oh, konteksnya pendisiplinan ya? Iya. Oh. Jadi kalau ada juga kita pukul belakangnya, bokongnya dengan hanger Iya. ketika mereka perlu didisiplin. Tapi disiplin yang paling berat bagi mereka adalah ketika saya minta mereka, perintahkan mereka untuk berdiri di pojok. Iya, iya, iya. Nah, bagi mereka memang tidak ada rasa sakit, tapi mereka tahu persis bahwa ayahnya sedang marah sekali dan sedang mendisiplin mereka sehingga mereka berdiri di pojok. Iya. Tapi ketika saya minta mereka berdiri di pojok, mereka tahu persis itu karena saya sangat mengasihi mereka, mencintai mereka. Iya. Itu kesadaran Iya. itu yang Iya. yang sangat bernilai tinggi Iya. ya Pak ya, bukan Dan- karena kebencian. Bukan karena kebencian, kemarahan atau Iya, emosi, iya. tapi ya mereka juga harus mengerti kenapa saya melakukan itu. Iya. Pendisiplinan ini macam-macam ya Pak ya. Iya, Tepat waktu, belajar, betul. kerja di rumah, Betul. terus juga kerohaniannya segala macam Betul. Pak ya. Oke. Sampai akhirnya mereka dewasa begini sudah kuliah ya Pak Iya. ya. Puji Tuhan Pak. Baik Pak, luar biasa Pak kesaksian yang ini boleh menjadi pembelajaran bagi penonton ya Pak ya. Iya. Karena Bapak bersaksi juga ini sebenarnya ya. Puji Tuhan. Yang terakhir Pak, apa semacam pesan ya Pak ya kepada orang-orang ataupun teman-teman saya lah di radio lain yang juga mengasuh acara radio rohani. Bapak mau kasih pesan apa? Minta maaf Pak ya, Ya. saya agak jujur ini, Ya, bukan mau memuji atau apa, ya, tapi memang begitulah adanya. Jadi selama 3 tahun saya
tiap hari, saya tiap hari Pak, dari bangun pagi dan sebelum tidur mendengarkan radio RPK itu, saya betul-betul merasakan para penyiar Iya, ya itu melayani, bicara, berdoa iya, dengan hati, iya, dan saya sangat merasakan bahwa pembawa acara itu apa ya, seperti sungguh-sungguh ingin atau rindu supaya semua yang mendengarkan itu mengenal Tuhan Yesus. Hmm, Itu saya sangat rasakan. terasakan dari hati terdalam si penyiar ya, Betul. sehingga Itu. Bapak juga merasakan hal yang sama ya, Iya. rindu untuk melayani Tuhan jadinya Iya. Pak ya. Itu sehingga kita merasa sangat dekat gitu ya, walaupun orang tua jauh tapi ada suara orang tua yang bisa kita dengar setiap hari lewat radio ya. Minta maaf ini maklum karena saya waktu itu anak SMA. Iya, baik Pak. Baik, Gitu. baik. Jadi itu hal yang sangat mendasar ya Pak ya. Iya. Dan biarlah pesan yang sangat bagus ini ya, kesan sejak SMA ya Pak ya, tersampaikan juga kepada siapapun di seluruh dunia yang melayani di bidang radio siaran Ya. rohani ya Pak ya. Baik Pak Yopi, kita wawancaranya terbatas waktu dan hal-hal yang prinsip sudah boleh kita perbincangkan. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Bapak maju terus ya Pak ya dalam Terima kasih, pelayanan, terima kasih. diberkati keluarganya dan selalu sukacita sehat-sehat. Kita salaman Iya. Pak. Terima Tuhan kasih, berkati Pak Pak. Tema. Salam, Iya, salam. Tuhan berkati, Ya, Pak. salam.